Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dan juga Pak Nanang. Di sini kami dari kelompok 2 presentasikan tentang aplikasi ini Putri dengan NIM akhir 206 bersama rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Wasu Nabil dengan NIM akhir 231. Saya Dimas Nana Putra Pamungkas dengan NIM akhir 486. Saya Oktaviana Sabila Dewi dengan NIM akhir 251. Saya Nuriza Aladawiyah dengan NIM akhir 241. Oke, next. Jadi sebelum teman doa itu aplikasi mobile yang membantu umat muslim dalam menjalankan ibadah zikir dan doa harian dengan lebih mudah dan konsisten. Aplikasi ini menyediakan koleksi doa lengkap, pengingat ibadah, serta fitur pendukung seperti kajian Islam, zikir, doa emotion, dan habit tracker untuk mencatat perkembangan ibadah. Next. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat aplikasi. Jadi tujuannya itu untuk memfasilitasi umat muslim dalam menjalankan ibadah zikir dan doa harian. Fokus aplikasi kami itu pada penyediaan koleksi doa dan zikir. Yang kedua, meningkatkan konsistensi dalam beribadah. Fitur pengingat dan bookmark mendukung tujuan ini dengan memudahkan pengguna untuk mengingat dan mengakses doa-doa penting. Menjadi sumber bacaan zikir dan doa yang lengkap dan mudah diakses, dukungan teks Arab, translate, dan terjemahan, serta mode offline memastikan aplikasi dapat digunakan oleh berbagai kalangan, kapanpun dan dimanapun. Untuk manfaatnya sendiri itu memudahkan akses, dapat membaca doa dan zikir kapan saja tanpa perlu membawa buku fisik. Panduan lengkap tersedia teks Arab, translate, dan terjemahan untuk membantu pemahaman dan pengucapan. Peningkatan konsistensi fitur pengingat membantu pengguna untuk tidak melewatkan waktu-waktu berdoa. Pengalaman pengguna yang baik antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan membuat aplikasi nyaman digunakan. Fleksibilitas mode offline memungkinkan akses doa-doa dan zikir tanpa koneksi internet. Untuk bagi developer, itu menyebarkan manfaat membantu umat muslim dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, potensi pengembangan aplikasi dapat terus dikembangkan dengan menambahkan fitur-fitur baru dan konten yang lebih beragam. Oke, selanjutnya ada target market teman doa, yaitu yang pertama ya muslim aktif yang rutin membaca doa dan zikir setiap hari. Selanjutnya ada pekerja sibuk yang ingin tetap beribadah meski memiliki jadwal padat. Yang ketiga, pelajar atau mahasiswa yang ingin belajar dan menghafalkan doa yang lebih mudah. Yang keempat, ada ibu rumah tangga yang mengajarkan doa kepada anak-anak mereka. Dan yang terakhir, ada muslim yang baru belajar agama dan membutuhkan aplikasi panduan dan zikir. Selanjutnya yaitu potensi income dari aplikasi ini, yaitu ada iklan.
Potensi income teman doa dari iklan berasal dari penayangan CPM, Google AdMob. Semakin tinggi retention dan durasi penggunaan aplikasi, semakin besar potensi penghasilan dari iklan. Baik, yang selanjutnya adalah fitur utama dari teman doa, yaitu yang pertama ada panduan doa dan zikir. Ini adalah kumpulan doa harian seperti doa pagi, petang, sebelum tidur, keluar rumah, dan lain-lain. Kemudian untuk zikirnya itu seperti zikir-zikir setelah sholat, zikir harian, dan untuk meningkatkan spiritualitas. Kemudian yang kedua ada pengingat sholat dan ibadah sunnah, yaitu ada fitur checklist untuk melacak sholat yang sudah atau belum dikerjakan. Kemudian ada jurnal ibadah pribadi. Ini adalah fitur catatan pribadi untuk mencatat ibadah yang sudah dilakukan apa belum. Di situ ada juga habit tracker untuk membangun kebiasaan ibadah yang konsisten. Next. Selanjutnya ada fitur pendukung. Pertama, kumpulan artikel dan kajian Islam. Berisi artikel ringan seputar ibadah dan akhlak, kajian-kajian Islam yang membahas topik keimanan, muamalah, dan lainnya. Yang kedua ada zikir dan doa based on user emotion. Nah, ini ada doa ketika sedih, saat doa agar diberi ketenangan dan kekuatan, saat cemas, zikir untuk menenangkan hati, saat bersyukur, doa-doa pujian kepada Allah, saat marah, doa agar diberi kesabaran, saat bahagia, zikir untuk mengingat nikmat Allah. Yang ketiga ada fitur searching, itu pengguna dapat mencari doa yang diinginkan tanpa harus membuka satu persatu. Yang keempat ada fitur Google Maps. Fitur Google Maps yang menunjukkan kantor teman doa di bagian profil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses upload aplikasi teman doa ke Google Play Store. Hal pertama yang harus dilakukan adalah kita masuk ke halaman Google Play Console, kemudian kita login ke akun Ahmad Fitro. Kemudian di halaman Home, di bagian paling kanan terdapat tulisan Create App. Kita klik saja tulisan Create App tersebut. Maka selanjutnya akan muncul halaman Create App Details. Nah, pada halaman ini app name kita tulis nama aplikasi yang akan kita upload di Play Store, yakni aplikasi teman doa. Kemudian default language kita pilih Indonesia, app or game, app, kita centang app, free or paid, kita centang free. Kemudian ini pilih yang you'll get automatic protection. Kemudian bagian declaration kita centang saja karena ini berisi syarat-syarat Google Play Console tersebut. Kemudian klik Create App. Kemudian di bagian Test and Release, di sini akan muncul halaman Create Default Store Listing Asset. Kita tulis app name, nama aplikasi kita, yakni teman doa. Kemudian short deskripsi, kita isi deskripsi singkat aplikasi kita. Dengan full deskripsi, kita tulis deskripsi lengkap aplikasi teman doa. Tampilannya seperti ini, app name, teman doa, short description, panduan doa, zikir, dan jurnal ibadah harian dalam satu aplikasi. Full description, ini deskripsi lengkap seperti artikel Islami ringan dan penjelasannya, privasi terjamin, dan sebagainya. Kemudian kita klik save. Selanjutnya masih di bagian test and release, ini akan muncul halaman privacy policy atau kebijakan privasi, dan terdapat kotak yang bisa diisi URL. Tim kami masukkan HTML yang berisi kebijakan privasi teman doa, yang mana isinya itu data-data pengguna yang kami kumpulkan akan kami gunakan untuk apa, dan melindungi data privasi data pengguna aplikasi teman doa, seperti itu. Kemudian klik save. Kemudian app access, kita klik yang all functionality in my app is available without any access restriction, kita klik ini saja. Kemudian klik save. Selanjutnya muncul halaman ads.
Karena aplikasi teman doa terdapat iklan, maka kita klik Yes, my app contain ads. Kemudian klik Save. Kemudian di bagian Monitor and Improve, di bagian App Content, terdapat Content Rating, kita klik All Age untuk semua usia. Klik Save. Selanjutnya yakni Target Audience and Content, ini target pengguna aplikasi teman doa, yakni kami memilih yang target pengguna yang usianya di atas 16 tahun, maka kami centang usia 16, 17, 18, and over. Kemudian klik Next. Di bagian Store Setting, akan muncul ini bagaimana memanage how your app is organized on Google Play and how user can contact you. Ini gimana pengguna bisa mengontak kita langsung. Kita bisa tulis ini email address, phone number. Ini kita bisa masukkan email maupun nomor dari tim kami. Untuk app kategori, kita tulis app or game, app, kategori, lifestyle, teks. Ini bisa kita masukkan teks yang sesuai dengan aplikasi yang akan kita upload. Next. Di bagian close testing, ini terdapat tulisan select countries, kita pilih Indonesia, select tester, ini wajib setidaknya 12 tester sebelum aplikasi kita benar-benar siap digunakan di Google Play Store. Sesudah itu kita klik Create New Release. Nanti akan muncul halaman seperti ini. Kemudian Publishing Overview. Seperti ini. Kemudian ini seperti yang saya jelaskan tadi, sebelum aplikasi teman doa ini benar-benar siap digunakan oleh pengguna, maka harus setidaknya ada 12 tester. Maka nanti kita masukkan 12 email tester dan setidaknya aktif 14 hari menggunakan aplikasi teman doa. Sesudah itu kita klik Apply for Production. Selesai. Oke, di sini ada prototipe tampilan pada aplikasi. Next, kita akan ke aplikasi teman doa. Ini aplikasinya. Pada halaman login, itu kita bisa mengisi username atau passwordnya. Jika tidak punya, maka bisa diklik di sign up. Jadi kita akan register jika tidak mempunyai akun. Nah, tampilannya seperti ini. Jika sudah, maka bisa klik login. Contoh. Seperti ini. Jadi itu otomatis masuk ke halaman database. Database-nya kurang lebihnya seperti ini. Jadi username, password user, dan ada tracker sholat untuk database tracker sholat. Oke. Next. Bagian homepage. Selanjutnya itu ada bagian tampilan homepage. Jadi di sini tuh ada beberapa fitur. Di antaranya itu ada doa harian, doa sholat, dzikir, tracker sholat, dan kajian Islam dan doa emotion. Dan selain itu juga terdapat iklan. Dan di sini paling penting itu ada fitur search yang dimana nantinya user akan bisa mencari doa sesuai keinginannya masing-masing. Jadi kalau misal diklik doa sebelum makan, maka akan langsung ke halaman doa makan. Jadi sebelum makan. Jadi tampilannya seperti itu. Selanjutnya ada pada bagian profil. Nah, profil ini menampilkan profil dari pengguna. Di sini pengguna bisa melihat lokasi dari
teman doa dari kantor teman doa yang nanti akan diarahkan ke Google Maps. Seperti itu tampilannya. Di situ ada office-nya teman doa yang berlokasi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNESA. Selanjutnya yaitu ada fitur doa harian. Jadi pada fitur ini tuh menggunakan button yang dimana tuh setiap button itu mewakili satu jenis doa, kayak semisal doa sebelum makan, doa masuk masjid. Jadi kalau semisal tombolnya ditekan, maka langsung akan ke halaman berikutnya yang menampilkan beberapa bagian, yaitu judul doa, teks Arab doa, serta terjemahan dalam bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya ini ada fitur doa sholat. Nah, di sini ada berbagai pilihan doa setelah sholat, seperti sholat fardu, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, dan sholat hajat. Nah, di sini kita coba pencet sholat fardu. Di sini ada teks doa setelah sholat fardu. Nah, lalu bisa kembali. Nah, ini bisa dipencet doa-doa yang selanjutnya. Oke, di sini ada tampilan pada halaman zikir, itu ada kumpulan zikir. Ini ada judulnya, ada Arabnya, dan juga ada artinya. Seperti itu. Oke, next. Kita ke tracker sholat. Oke, yang selanjutnya tuh ada tracker sholat. Di sini ada tampilan-tampilan dari beberapa sholat fardu. Terus kemudian di sini user bisa mencentang untuk kemudian nanti akan tersimpan di database dan akan ditampilkan pada bagian report. Di situ akan menunjukkan presentasi dari sholat yang sudah dilakukan. Selanjutnya adalah kajian Islam. Di sini ada beberapa kajian yang bisa kita pilih lewat button. Ketika diklik nanti akan muncul kajiannya seperti ini dan bisa kita scroll ke bawah. Jadi nanti kita bisa baca sampai bawah. Kalau sudah bisa kembali seperti itu. Lalu yang terakhir ada Google Ads Mob. Jadi nanti Google Ads Mob-nya itu kita sambungin ke manifest.xml, lalu kita bisa masukin kode iklannya ke XML setiap activity, seperti itu. Baik, cukup sekian presentasi dari kami kelompok 2. Apabila ada salah kata dan kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.